Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Metode mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak yang kemudian populer dengan istilah 3M begitu gencar dikampanyekan untuk menghalangi penularan COVID-19. Presiden Joko Widodo kecewa karena hasilnya sangat kontras. Seruan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM makin keras, tetapi warga yang terkontaminasi COVID-19 makin bertambah. Presiden mengambil kebijakan bahwa Indonesia harus dikepung vaksin. Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya ada, sehingga di beberapa provinsi COVID-nya tetap naik. Saya ingin Menko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog, sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif. Sebetulnya esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas. Namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya. Tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi ini. Sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan, ada di lapangan, tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 3M itu. Siapin juga masker yang memiliki standar yang benar. Sehingga masyarakat kalau yang nggak pakai langsung diberitahu apa. Ini memang harus bekerja sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tapi betul-betul ada di lapangan. Di provinsi-provinsi yang sudah kita sepakati. Yang kedua, menurut saya, hati-hati ini turun. Ada PPKM, ekonomi turun. Sebetulnya nggak apa-apa, asal COVID-nya juga turun. Tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong ini betul-betul dikalkulasi, betul-betul dihitung, sehingga kita mendapatkan sebuah formula yang memang formula standar itu nggak ada. Negara lain nggak ada, yang formula standar apa nggak ada. Yang benar, yang mana juga nggak ada. Yang lockdown pun kan juga eksponensial juga. Saya rasa sore ini hanya itu aja yang ingin saya sampaikan. Kemudian saya kira setelah itu kita harapkan di Februari ini betul-betul kita kepung dengan vaksinasi. Saya rasa itu sebagai pengantar. Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Alright. Sejumlah tokoh Gunung Kidul angkat bicara bahwa 3M bukan untuk melenyapkan COVID-19 melainkan sebatas upaya lahiriah agar COVID-19 tidak memakan korban terlalu banyak. Wakapolres Gunung Kidul Kompol Supriyantoro menyebutkan bahwa 3M merupakan upaya pencegahan penyebaran dan bukan untuk melenyapkan COVID-19. Berikutnya perlu ada upaya batin, ujar Wakapolres Gunung Kidul. Tetapi secara keagamaan itu wilayah para pemimpin umat.
Seperti gayung bersambut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak seluruh umat Islam untuk melakukan istighosah nasional atau berdoa kolosal agar pandemi COVID-19 hilang dari muka bumi. Mantan Sekda Gunung Kidul Budi Martono menilai, dari sisi ilmiah COVID-19 diprediksi tidak akan dan sulit hilang dari bumi ini. Karena virus ini setiap hari bisa bermutasi, ujarnya. Dari sisi agama, kata dia, COVID-19 bisa saja lenyap dari bumi, tergantung kuasa Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya semua itu kepunyaan Allah. Dia berhak mengambilnya atau membiarkannya. Segala sesuatu di sisinya mempunyai batas waktu tertentu. Maka bersabarlah dan mengharap pahala, tulis Budi Martono mengutip sebuah ayat. Di tempat terpisah, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Gunung Kidul menyatakan 3M patut didasari satu keyakinan, bahwa belum tentu COVID-19 karena ulah tangan manusia. Di sini menjelaskan betapa pentingnya protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang sudah luar biasa masif, tetapi tetap menggunakan konsepsi ikhtiar dan doa. Apa yang dilakukan secara lahiriah tentu adalah merupakan upaya agar penanggulangan atau pencegahan itu bisa dilakukan. Tetapi kemudian dengan doa mengharap kekuasaan Allah Jalla Jalaluh. Karena memang Allah yang mempunyai kehendak atas semua ini. Walaupun kalau dirunut juga tentu harus diyakini bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatan tangan-tangan manusia. Tetapi yang terpenting adalah selalu ridho atas segala musibah, bersyukur atas segala nikmat, dan bagaimana kita menyadari bahwa yang paling sulit adalah dalam kehidupan bermasyarakat tidak semua memiliki kesadaran yang sama. Sehingga apa yang ditempuh dilakukan sebagai ikhtiar, dan tentu sebagai orang beriman wajib berdoa dan meyakini bahwa Allah SWT pada saatnya akan mencabut seluruh penderitaan manusia dari muka bumi ini, diganti dengan kemakmuran dan kesejahteraan. News with Puta TV News. Berita terbaru bersama Puta TV News.